akan menjelaskan tentang rasionalisme. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menyampaikan apa saja yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, sedikit definisi filsafat. Yang kedua, latar belakang munculnya rasionalisme. Yang ketiga, tokoh-tokoh rasionalisme. Yang keempat, pengetahuan menurut rasionalisme. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan rasionalisme. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang mengajarkan tentang berpikir kritis. Ilmu ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan terus berkembang hingga era modern ini. Salah satu aliran filsafat yang terus berkembang hingga era modern ini ialah aliran rasionalisme yang mulai dikembangkan oleh René Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu latar belakang munculnya rasionalisme. Rasionalisme dipelopori oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi yang disebut sebagai bapak filsafat modern. Ia juga ahli dalam ilmu hukum, ilmu alam, dan ilmu kedokteran. Latar belakang munculnya rasionalisme ialah keinginan untuk membebaskan diri dari pemikiran tradisional atau skolastis yang pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu menangani hasil-hasil ilmuwan pengetahuan yang dihadapi. Descartes menginginkan cara yang baru dalam berpikir, maka diperlukan titik tolak pemikiran yang dapat ditemukan dalam keraguan, yaitu yang disebut cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Tokoh rasionalisme. Yang pertama, Spinoza. Spinoza dilahirkan pada tahun 1632 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1677 Masehi. Spinoza seorang keturunan di Amsterdam yang mencita-citakan suatu sistem berdasarkan rasionalisme untuk mencapai suatu kebahagiaan manusia. Yang kedua, Leibniz. Leibniz dilahirkan pada tahun 1646 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1716 Masehi. Ia sebagai filsuf Jerman, matematikawan, fisikawan, dan juga sejarawan. Dan kemudian ia dikenal aliran-aliran filsafat modern dan juga mahir dalam Spinoza maupun Leibniz ini ternyata mengikuti pemikiran Descartes, dan tiga filsuf ini dikelompokkan dalam suatu mazhab, yaitu rasionalisme. Oke, selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu pengetahuan menurut rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu dasar kebenaran karena rasionalisme berasal dari kata rasio yang berarti benar. Manusia menggunakan akalnya untuk berpikir dan menangkap suatu pengetahuan yang ada. Semakin banyak manusia berpikir, maka semakin banyak pula pengetahuannya. Aliran ini meyakini adanya kebenaran dari akal manusia, dan tidak mungkin kebenaran itu didasarkan pada suatu kebohongan, karena yang menjalankan adalah akal, dan akal merupakan suatu ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia, dan tidak mungkin adanya suatu kebohongan. Dalam ajaran filsafat, rasionalisme dibagi menjadi dua, yaitu dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan otoritas yang biasanya digunakan untuk mengkritik agama. Sedangkan bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan empirisme yang biasanya sering digunakan untuk menyusun suatu teori pengetahuan. Kemudian pada pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan rasionalisme. Kelebihan rasionalisme dalam menalar dan menjelaskan pemahaman-pemahaman yang rumit. Kemudian rasionalisme memberikan kontribusi pada mereka yang tertarik menggeluti masalah filosofis. Sedangkan kelebihan rasionalisme memahami dalam objek di luar cakupan rasionalitas sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam. Sedangkan kelemahan rasionalisme memahami objek di luar cakupan rasionalitas sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam, sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikir filsafat yang kurang setuju pada sistem filosofis yang subjektif tersebut. Doktrin-doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa mementingkan objek-objek rasional secara peka. Demikian penjelasan dari saya tentang rasionalisme, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.